Cerita dimulai ketika Nela masih duduk di bangku kelas 6 SD. Mungkin pada saat itu usianya masih 12 atau 13 tahun. Awalnya, Nela ini adalah anak yang pemberani dan memang dia agak sedikit sompral. Karena Nela ini pada saat kecil dia merupakan anak gadis yang tomboy. Kejadian aneh ini pun terjadi di rumahnya sendiri. Rumahnya Nela ini memiliki 4 kamar. Posisi masing-masing kamar ini berhadap-hadapan. Jadi, kalau digambarkan, rumahnya itu seperti memiliki koridor panjang. Bisa kebayang ya? Oke, namun dari keempat kamar ini, kamar yang dipakai itu hanya 2. Sisa 2 kamarnya itu untuk penyimpanan barang dan juga sebagai gudang. Rumah Nela ini pun memiliki sebuah sumur yang letaknya itu ada di halaman belakang ya, bukan di kamar mandi. Jadi sumurnya itu berada di luar rumah. Dan pada saat itu memang sumur itu belum dipasangi sanyo ataupun memang tidak ada ledeng. Kalaupun dia mau mandi ataupun keluarganya mau mengambil air, mereka harus keluar rumah untuk menimba air dari sumur itu. Pada saat itu, di desanya masih ramai anak-anak yang sering berkumpul dan bermain. Sore itu Nela bermain ke salah satu rumah temannya. Ketika Nela datang, mereka itu sedang berkumpul-kumpul dan mereka sedang menceritakan kisah-kisah hantu atau kisah-kisah mistis yang memang sedang happening di sekitaran desanya. Biasalah ya, drama anak-anak SD kalau lagi cerita itu seperti apa. Nah, pada saat itu, teman-temannya Nela ini sedang bercerita tentang rumahnya. Rumah yang dihuni Nela, yang dia sendiri pun tidak tahu asal-usul rumahnya itu seperti apa. Karena memang pada saat itu Nela dan keluarganya belum lama menempati rumah tersebut. Mungkin kurang lebih baru 1 tahun mereka tinggal di sana. Jadi teman-temannya ini menceritakan hal-hal menyeramkan yang ada di rumah Nela. Ceritanya itu tentang seorang nenek-nenek berjubah hitam yang selalu menampakkan diri dari dalam sumur di halaman belakang rumahnya. Hampir semua warga di sekitaran rumah Nela tahu tentang kisah mistis ini. Sosok nenek jubah hitam ini pun sangat terkenal di kalangan mereka. Nela pun saat itu tentu tidak percaya, karena memang dia tidak pernah percaya sama hal-hal seperti itu. Dan juga Nela pada saat itu belum mengalami hal-hal mistis langsung, baik Nela maupun keluarganya. Karena dia kesal, dia pun bilang sama teman-temannya, "Mana ada hal seperti itu? Saya tidak pernah lihat dan saya tidak percaya." Dengan sedikit kesal, akhirnya Nela pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, karena penasaran dengan perkataan teman-temannya, dia pun langsung ke belakang rumah dan menghampiri sumur tersebut. Dia mencoba melihat ke dalam sumur. Tapi, pas dia ke sana, dia tidak melihat apapun. Dia hanya melihat sebuah sumur yang biasa dia dan orang tuanya pakai untuk mandi atau membersihkan apapun. Pagi harinya, sebelum Nela pergi ke sekolah, seperti biasa, dia mandi dan bersiap-siap. Dia pun menimba air untuk mandi. Pas saat itu, dia itu masih saja kepikiran cerita yang teman-temannya ceritakan kemarin sore. Kemudian, dia pun dengan penuh penasaran mengecek lagi dan melihat ke dalam sumur. Namun kali ini dia sambil berkata, yang dibilang perkataan ini memang sompral sih. Nela pun bilang seperti ini, "Mana kamu? Mana nenek-nenek yang mereka bilang? Katanya ada. Kalau ada, tunjukin dong." Begitu kata Nela sambil teriak ke dalam sumur. Tapi tetap saja setelahnya tidak terjadi apa-apa. Nela tidak melihat apapun ataupun sedikit tanda pun tidak ada di sana. Ya sudah, akhirnya dia pun pergi masuk dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Nela melakukan aktivitas seperti biasa. Pagi dia pergi ke sekolah, lalu pulangnya dia les privat. Dan pulang les privat itu sekitar jam 4 sore. Setelah selesai privat, Nela langsung pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa. Seperti biasa, dia hanya sendirian di rumah. Karena orang tuanya membuka toko di pinggir jalan yang jaraknya memang lumayan jauh dari rumah. Dan mereka pun biasanya baru pulang ke rumah itu setelah maghrib. Singkat cerita, sudah malam hari. Nela pun memutuskan untuk tidur di kamarnya seperti biasa. Sebelum tidur akhirnya Nela pun menutup dan mengunci pintu. Dia langsung naik ke kasur
dan dia mengatur posisi PW-nya dengan memiringkan tubuh dan muka menghadap tembok sambil memeluk guling. Belum juga pulas rasanya, tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh dahinya. Karena kaget, Nela pun langsung bangun dan menyalakan lampu. Tapi pas dilihat, tidak ada seorang pun di sekeliling kamarnya. Pada saat itu dia masih merasa tidak takut, masih biasalah. Dan akhirnya dia pun kembali tuh tidur, ya, dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia merasa ada yang memegang dahinya lagi. Sontak kali ini dia kaget dan bangun lagi untuk kedua kalinya. Nah, yang kedua kalinya ini sangat terasa. Jadi Nela merasa itu seperti ada sebuah jari-jari yang memegang dahinya. Namun, ketika dia bangun, Nela masih tidak melihat apa-apa. Dan kebetulan, pada saat itu lampu pun belum sempat dia matikan. Nah, di sini dia mulai nih merasa sedikit takut. Namun, dia tetap untuk mencoba tidur kembali. Dan untuk yang ketiga kalinya, dia pun tidur dengan posisi yang sama. Jadi tidak berubah, dia masih menghadap tembok dan juga memeluk guling. Tidak lama, dia memejamkan matanya lagi. Dia merasa ada sebuah tangan yang sedang memegang dahinya kembali. Tangannya ini untuk yang ketiga kalinya terasa seperti tangan orang dewasa. Namun, kukunya itu panjang. Saat itu, Nela pun mencoba tuh untuk membuka matanya pelan-pelan. Dan dia juga mencoba tuh meraba dan memegang tangan yang sedang menempel di dahinya. Kemudian Nela pun membuka matanya lebar-lebar dan masih dia tidak melihat apa-apa di sana. Walaupun dia tidak melihat apa-apa, tapi dia bisa merasakan tangan yang sedang memegang dahinya dengan kuku-kuku panjangnya. Saat itu dia langsung lari, membuka pintu kamar lalu pindah ke kamar orang tuanya. Dengan ketakutan dan kepanikannya, orang tua Nela pun bertanya, "Kamu kenapa? Ini udah malam loh." Dia pun langsung menjawab dengan rasa takut, dengan membayangkan tangan-tangan tadi yang sedang memegang dahinya. Tadi ada yang megang dahi aku, tapi orangnya nggak ada. Aku takut, jadi aku mau bobo di sini aja. Ketika Nela bilang seperti itu, ayahnya tetap tidak percaya dan bilang itu hanya seekor kucing. Karena mungkin menurut ayahnya itu hanyalah sebuah imajinasi dari seorang anak SD. Akhirnya, Nela pun mencoba tidur di kamar dengan orang tuanya. Karena Nela kali ini merasa dia aman. Setelah Nela tidur dan terlelap, dia pun bermimpi. Jadi, di dalam mimpinya itu, dia merasa dia sedang berada di kamar orang tuanya. Dan ada seorang nenek-nenek berjubah hitam, persis seperti yang diceritakan teman-temannya, sedang berdiri di pojok kamar sambil menatap Nela. Wajahnya tidak terlihat, namun dia sangat yakin dan merasa kalau nenek-nenek itu mengawasinya seperti atau seolah-olah dia sedang marah. Keesokan paginya, Nela pun bangun, tapi dia langsung sakit dan demam. Dan ketika orang tuanya mau mengecek suhu badan, ternyata di dahi Nela ini terdapat luka seperti luka cakaran. Alhasil ini membuat orang tua Nela panik dan langsung dibawanya ke rumah sakit untuk berobat. Setelah kejadian malam itu, Nela akhirnya sakit selama 3 hari di rumah. Nah, karena pengalaman yang dia alami, akhirnya setelah itu Nela tidak pernah mau pulang ke rumah sebelum orang tuanya pulang. Jadi, sambil menunggu, dia pun pergi ke rumah neneknya yang memang jaraknya tidak jauh dari rumah. Dan setelah kejadian itu pula yang membuat Nela akhirnya menjadi orang yang penakut bahkan sampai sekarang. Hari-hari Nela jadi tidak seperti biasanya setelah kejadian tersebut. Dia selalu merasa ketakutan dan bisa dibilang trauma. Dia jadi takut gelap dan dia juga jadi takut sendirian. Yang padahal sebelumnya dia adalah anak perempuan yang berani. Ditambah dia masih sering dimimpiin si nenek-nenek jubah hitam itu. Walaupun di mimpinya ini makhluk itu hanya berdiri diam dan menatap tanpa bicara sepatah apapun. Nela pun ini yakin dan merasa
kalau nenek yang ada di dalam mimpinya ini juga tinggal di 2 kamar kosong yang dipakai gudang itu. Jadi dia tidak pernah tuh mau masuk ke kamar tersebut. Bahkan untuk mandi pun, Nela berusaha untuk tidak mandi terlalu pagi ataupun terlalu sore karena saking takutnya. Beberapa bulan kemudian, orang tuanya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut karena dirasa selama tinggal di sana, segala sesuatu yang negatif dan merugikan itu terjadi. Mulai dari gangguan mistis yang terjadi dengan Nela dan juga kondisi ekonomi keluarga yang semakin hari itu semakin menurun. Jadi posisi rumah ini adalah posisi tusuk sate, yang mana orang-orang percaya kalau rumah berada di posisi tusuk sate, maka rumah itu akan selalu mendapatkan kesialan atau bencana. Wallahu alam.